Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia dari Allah pada siang hari ini, yaitu hari yang ketiga di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Allah memberikan kita kesempatan untuk kembali hadir di majelis ilmu, majelis belajar bahasa Arab online Al-Insan. Semoga dengan masuknya kita di bulan Ramadan menjadikan kita semakin semangat di dalam belajar dan menuntut ilmu. Karena belajar dan menuntut ilmu ini merupakan suatu amalan yang juga bernilai besar keutamaannya, apalagi jika kita melakukannya di bulan Ramadan, ya. Dan kita berharap semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita ini hadir di bulan Ramadan di siang hari yang terik ini adalah tanda bahwasanya Allah inginkan kebaikan pada diri kita. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah akan pahamkan dia terkait dengan agamanya. 6. Salat dan salam tak lupa kita ucapkan teruntuk Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga senantiasa tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Baik, insyaallah dalam waktu dekat akan dilaksanakan ujian, ya, imtihan an-nihai, ujian akhir dari daerah 1 yang telah antum dapatkan materinya. Maka kami panitia senantiasa menghimbau dan mengingatkan antum untuk memperbaharui niat dan semangatnya di dalam belajar. Karena pentingnya niat di dalam belajar adalah niat sebagai penentu ilmu yang akan antum dapatkan. Jika niat antum baik, niat antum benar, insya Allah ilmu
yang disampaikan oleh Ustadz Ami Ahmad Hafizahullah Ta'ala mudah antum cerna, mudah untuk diserap. Nah, kemudian kami juga ingatkan seluruh peserta agar memurojaah materi dan juga sering-sering ya bertanya. Insya Allah ini ada kesempatan sebelum imtihan ya. Manfaatkanlah kesempatan ini. Jika memang ada materi yang belum antum pahami, silahkan langsung ditanyakan kepada Ustadz Ami Ahmad Hafizahullah Ta'ala wara'ah. Kemudian kami juga ingatkan seluruh peserta untuk memperhatikan tata tertib majelis ilmu yang telah kita sepakati, yaitu antum on cam, hadir di majelis ilmu tepat waktu, siap dengan kitab, modul, dan buku catatannya, berpakaian rapi selayaknya thalibul ilm, dan antum tawajuh di dalam belajar. Meskipun on cam tapi tidak tawajuh, itu sama saja tidak mendengarkan materi yang disampaikan. Nah, baik, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja marilah kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustadzuna Ustadz Ami Ahmad Hafizahullah Ta'ala wara'ah. Kepada Ustadz Ami Ahmad, waktu dan kesempatannya kami persilahkan. Falyatafaddal mashkura. Baik, terima kasih Ustaz Ruki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Selamat berjumpa kembali di majelis kita yang tercinta ini. Semoga semuanya sehat walafiat, tetap semangat menjalani aktivitas apapun bulan Ramadan sama aktivitas belajar. Alhamdulillah di momen bulan Ramadan kita memasuki jilid 2 ya, dari kitab Durus Lughah. Mudah-mudahan lebih semangat lagi, lebih fokus lagi. Di kitab DL2 itu nanti materinya jauh lebih padat dan lebih bervariasi dari DL1. Di sisi lain, kami sudah tidak menyiapkan modulnya. Oleh karena itu, ya bismillah nanti semuanya ya, dipengaruhi bagaimana cara kita belajar. Ya. Bagaimana keseriusan kita di dalam mencatat yang baik, yang rapi, murojaah dan lain sebagainya, itu nanti insya Allah akan sangat membantu kita di dalam upaya belajar. Oleh karena itu, seperti yang pernah kami sampaikan, untuk DL2 ini, antum siapkan buku tulis khusus, ya, buku catatan, secara khusus, tidak boleh dicampur dengan apapun. Dicatat yang rapi, yang baik, yang terstruktur. Bila perlu, bila ada penting,
diberi stabilo atau apa gitu ya, supaya lebih ke situ. Kulihal benar-benar seperti belajar yang sesungguhnya. Jadi attitude kita di dalam belajar itu insya Allah bismillah sebagai salah satu penentu keberhasilan di dalam meraih ilmu. Oke. Kemudian kami sampaikan selama Ramadan, insya Allah nanti durasinya 45 menit saja. Jadi dari jam 1 sampai ya, jam 13 sampai jam 13.45. Gitu ya. Kemudian sebelum kita mulai masuki pelajaran 1 dari kitab DL2, ada sedikit yang mungkin perlu kami sampaikan. Insya Allah nanti Yayasan Al-Insan dalam waktu dekat, ya mungkin setelah Lebaran, akan membuka angka kedua gitu ya. Program ini. Jadi antum semua yang ada di sini, Masya Allah ya, termasuk para senior. Senior, para kudama, ya, di angkatan perdana begitu. Nanti dari kami panitia akan membuat semacam poster gitu ya untuk promosinya. Saya minta tolong untuk di-share di medsosnya masing-masing ya. Karena saya untuk sementara ini tidak medsosan dulu. Jadi saya nyuwun tolong untuk di-share di medsosnya masing-masing. Tidak perlu diberi caption yang aneh-aneh, ya, tidak perlu berlebih-lebihan. Kalau diberi semacam apa namanya itu, testimoni boleh, tapi tidak usah berlebih-lebihan. Ya. Saya tidak suka seperti itu. Tidak perlu ada testimoni yang terlalu berlebih-lebihan. Sewajarnya saja. Karena kita tidak pernah tahu ya, apa yang terjadi ke depannya, bagaimana ya. Jadi semua keberhasilan, semua kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik begitu, sekarang moga kita lanjutkan. Kita mulai memasuki pelajaran pertama dari kitab D. Ad-Darsul Awwal. Silakan disiapkan ya buku tulis dan alat tulisnya. Pada pelajaran pertama, Ad-Darsul Awalu, pelajaran yang pertama ini ada beberapa intisari materinya. Moga bisa intisari materinya. 1, penerapan inna. Ya, tulisan inna ada di kitabnya ya. Alif beri hamzah di bawah, nunnya bertasdid. Penerapan inna sebagai salah satu nawasikh. Nawasikh biasa saja NAWASIKH. Sikh karena ya. Jadi penerapan inna sebagai salah satu nawasikh. Insya Allah nanti akan saya terangkan. Sekarang ditulis dulu intisari materinya. Kemudian yang kedua,
Penerapan dzu. Penerapan dzu dan kawan-kawannya sesuai tasrifannya. Penerapan dzu itu tulisannya seperti itu ya. Ketika pembahasan al-asmaul khamsah, dal sama wawu dzu. Penerapan dzu dan kawan-kawan sesuai tasrifannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, penerapan la'alla. La'alla itu ada di poin 10. Tulisannya lam, ain, kemudian lam yang kedua double tasdid. Penerapan la'alla salah satu inna. Penerapan la'alla sebagai salah satu akhwat in. Jadi nanti inna itu punya akhwat, punya beberapa akhwat. Insya Allah nanti akan kita pelajari. Kemudian yang berikutnya, yang keempat ya kalau tidak salah. Penerapan isim mankus. Penerapan isim mankus yang membuang ya lazimahnya. Penerapan isim mankus yang membuang ya lazimahnya. Satu lagi yang terakhir, yang kelima, penerapan angka 100 dan 1000. Penerapan angka 100 dan 1000. Baik. Itu adalah intisari materi yang insya Allah akan kita dapatkan ya, di pelajaran 1 dari kitab BL2. Jadi setidaknya kita sudah punya gambaran. Oh, berarti ini nanti yang akan menjadi ya, materi-materi utama dari pertama. Sampaikan dulu barangkali sebelum kita mulai pembahasan yang pertama. Baik, tidak ada, oke. Sekarang langsung kita masuk pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama. Tadi pertama apa materinya? Firman. Penerapan inna sebagai salah satu nawasih. Baik. Penerapan inna sebagai salah satu nawasih. Untuk memahami tentang inna, kita harus terlebih dahulu memahami apa yang disebut dengan nawasih. Ya, nawasih. Arabnya nawasihu. Nawasihu. Kenapa kok tidak ditanwin? Ian. Nawasihu. Termasuk al-ismul ladzi la yansarif, Ustaz. Kategorinya apa? Ini mafa'ilu. Sebentar, Ustaz. Ini al-alam ma'a waznil fi'li. Jauh sekali. Sebentar, Ustaz. Al-alam itu apa dulu? Nawasihu. Al-alam itu kan nama. Masa ini nama? Baru kemarin. Ustaz. Nah, itu ya. Seperti yang saya bilang itu. Akan terus ketemu itu. Kategori-kategori al-ismul ladzi la yansarif. Harus dihafalkan. Pak Bayu, gimana Pak Bayu? Sighah muntahal jumu', Ustaz. Sighah muntahal jumu'. Sighah muntahal jumu'. Cabang apa Pak Bayu? Sebab cabangnya. Nana Nino. Maksudnya gimana, Ustaz? Itu sebab cabang itu.
Itu sebab cabang Pak Bayu. Gimana Ustaz? Maksud pertanyaannya gimana Ustaz? Ya kan tiga mutal jumuh kan sebab pokok. Sebab cabangnya apa? Sama kayak Mengikuti wazan mafail Ustaz. Lah mafail itu sebab cabang atau bukan? Sebab pokok Ustaz. Lah tiga mutal jumuh itu sebab pokok. Ya, Sebab cabangnya apa? nggak punya Ustaz. Tidak punya. Ya sudah tidak ada. Nggak usah dicari-cari. Itu kan namanya pertanyaan jebakan ini. Tidak ada sebab cabangnya. Nawasihu itu adalah bentuk jamak nasikh. Ya, nasihun atau an-nasihu kalau ma'rifah, ya. Kita mungkin pernah mendengar sering ya istilah nasikh mansukh. Dalam ilmu Al-Qur'an ada istilah nasikh mansukh. Ya. Nasikh itu apa? Yang menghapus dengan wazan fa'il, mansukh yang dihapus. Wazan maf'ul. Nasikh itu artinya penghapus. Berarti nawasikh ya, nawasihu kalau diberi alif lam boleh, an-nawasihu itu adalah penghapus-penghapus. Nah, jadi sekali lagi untuk memahami tentang inna ini nanti kenapa bisa seperti ini inna itu. Ini sangat erat kaitannya dengan istilah an-nawasikh. An-nawasikh sekali lagi adalah bentuk jamak nasikh artinya penghapus. Ya, moga ditulis saya diktikan. An-nawasikhu adalah penghapus-penghapus dari hukum-hukum mubtada dan khobar. An-nawasikh ya, an-nawasikhu adalah penghapus-penghapus dari hukum-hukum mubtada dan khobar. Inilah nawasikh itu. Jadi nawasikh itu nanti memang berguna untuk menghapus hukum-hukum yang ada pada mubtada dan khobar. Jadi ada mubtada dan khobar. Kemasukan nawasikh, maka nanti akan ada yang berubah hukumnya. Yang dimaksud dengan itu apa? I'rabnya. I'rabnya. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, mubtada dan khobar itu sama-sama memiliki i'rab yang apa, Priyo? Mubtada dan khobar i'rabnya apa? Kenapa? Marfu, baik. Mubtada dan khobar itu kan misalnya ya. Maksudnya i'rabnya adalah marfu. Tapi ketika mubtada dan khobar ini kemasukan salah satu dari nawasikh, akan ada yang berubah i'rabnya. Entah mubtadanya, entah khobarnya, entah dua-duanya. Berubah maksudnya tidak lagi marfu. Tidak lagi marfu. Ya, di mana nanti nawasikh itu ada 3. Nanti ada amalan masing-masing. Yang penting sekarang definisi an-nawasikh difahami dulu ya. Jadi an-nawasikh itu adalah menghapus hukum mubtada dan khobar. Yang dimaksud dengan hukum mubtada dan khobar adalah hukum i'rabnya. Kita ketahui mubtada dan khobar itu kan hukum i'rabnya marfu. Tapi kalau masukkan salah satu dari an-nawasikh, akan ada yang berubah i'rabnya, tidak lagi marfu,
istilahnya juga. Nanti kalau sudah masukkan an-nawasikh itu tidak boleh lagi tapi nyebutnya isim apa, khobar apa, ya, sesuai dengan nawasikhnya. Sekarang kita lanjutkan. Setelah kita definisi an-nawasikh, berikutnya silakan ditulis. An-nawasikh ada 3 macam. Ada 3 macam. Titik 2, 1. Nah ini, inna wa akhawatuha. Innanya ditulis Arab ya. Kalau wa akhawatuha boleh ditulis Latin, kalau tidak bisa nulis Arabnya. Kalau bisa nulis Arabnya monggo. Inna wa akhawatuha, yaitu inna dan saudari-saudarinya. Ya dimaksud saudari-saudarinya ya teman-temannya itu tadi. Kalau bahasa kita inna dan kawan-kawan. Nah, berarti inna sesungguhnya masuk kategori nawasikh. Ya, nanti akan saya terangkan lebih lanjut. Sekarang tulis dulu. Itu nawasikh yang pertama. Inna wa akhawatuha, yaitu inna dan saudari-saudarinya. Akhawat itu kan saudari-saudari. Maksudnya inna dan teman-temannya dan kawan-kawan begitu ya. Dan kawan-kawan itu maksudnya apa? Yaitu lafaz-lafaz tertentu yang memiliki amalan atau fungsi sama seperti inna. Ya, makanya dianggap seperti saudari-saudarinya inna. Jadi yang dimaksud dengan akhwat inna itu tidak lain adalah lafaz-lafaz tertentu yang memiliki amalan sama seperti inna. Nanti akhwat inna ada banyak. Ada la'alla, ada ka'anna, lakinna, anna, li'anna, ya. Laita, banyak nanti. Akhwat inna. Nanti amalannya sama. Amalannya apa? Nanti akan kita terangkan. Kemudian yang kedua dulu, monggo ditulis. Kana wa akhwatuha. Tulisan kananya ditulis Arab ya. K-nya panjang, kaf, terus panjang, ada alifnya. Dan na biasa pendek. Kana. Kana wa akhwatuha. Kana dan teman-temannya. Dan saudari-saudarinya. Nanti semuanya akan kita bahas secara detail, secara rinci. Inna itu maksudnya bagaimana, penerapannya seperti apa, begitu pula dengan kana, gitu ya. Baik. Kemudian yang ketiga ada dhonna. Dhonna tulisannya dho, langsung nun, nunnya ada tasdid. Ya, dhonna wa akhawatuha. Itu dhonna dan saudari-saudarinya. Inilah 3 macam nawasikh, yaitu inna wa akhwatuha, kana wa akhwatuha, dan dhanna wa akhwatuha. Sudah mulai ya, harus sudah mulai di loading. Khair sawab. Baik. Sekarang, kenapa 3 lafadz ini kok masuk kategori nawasikh? Ya. Sedangkan nawasikh tadi artinya adalah penghapus dari hukum-hukum mubtada dan khobar. Karena lafadz ini nanti ya menghapus salah satu atau bahkan keduanya dari mubtada dan khobar, yaitu hukum i'rabnya. Sekarang kita terangkan yang pertama dulu. Poin yang pertama, antum tulis inna wa akhwatuha. Ditulis yang agak gede ini, inna wa akhwatuha, sebagai judul begitu ya. Atau inna dulu gitu ya. Inna sebagai salah satu nawasikh. Begitu judulnya. Kemudian kisi-kisinya, titik 2. Kisi-kisinya. 2. Satu,
Inna merupakan salah satu dari nawasikh. In merupakan salah satu dari nawasikh. Itu yang pertama. Kita memiliki karena dia termasuk nawasikh, berarti pasti ada yang dihapus hukumnya oleh inna. Entah mubtada'nya, entah khobarnya. Nanti apa yang dihapus oleh inna? Mari kita lihat. Apakah yang dihapus itu mubtada'nya atau khobarnya atau dua-duanya? Jawabannya yang kedua ini. Yang kedua, amalan inna adalah ini kalau bisa ditulis Arab monggo, kalau tidak ditulis Latin saja boleh. Tansibul isma wa tarfa'ul khobaro. Tansibul isma wa tarfa'ul khobaro. Artinya menasabkan isim dan merofakkan khobar. Artinya menasabkan isim dan merofakkan khobar. Ini inna. Amalannya itu. Jadi nanti misalnya antum ditanya, sebutkan amalan inna. Itu tadi, tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Jadi inna itu amalannya. Yaitu menasabkan isim dan merofakkan khobar. Keterangan tambahan bawahnya, isim inna datang dari mubtada, khobar inna datang dari khobar mubtada. Isim inna datang dari mubtada, khobar inna datang dari khobar mubtada. Begitu. Berarti kira-kira hukum apa yang dihapus oleh inna, saudara Anas? Mubtadanya atau khobarnya? Mubtadanya, Ustaz. Mubtadanya, betul. Iya. Ya, khair insyaallah. Karena mubtada itu, jadi ada suatu kalimat mubtada khobar. Ya. Misalnya contohnya begini. At-thalibu jadidun. Murid itu baru. Ini adalah mubtada khobar yang masih normal, masih biasa. Kemasukan inna, di mana amalan inna adalah menasabkan isim, yaitu menasabkan mubtadanya dan merofakkan khobar. Jadilah inna tholiba jadidun. Ya, seperti itu. Kalau sudah kemasukan inna, tidak boleh lagi menyebut mubtada dan khobar, tapi menjadi isim inna, khobar inna. Ini harap diperhatikan ya. Istilah itu sangat penting. Ya, jangan lagi bilang mubtada, karena mubtada itu pasti marfu, sedangkan ini sudah tidak marfu lagi. Kenapa? Ya karena secara predikatnya juga sudah berubah, gitu. Yaitu menjadi isim inna. Inna toliba jadi duna. At-toliba di situ sebagai isim inna, jadi dun sebagai khobar inna. Sesuai amalan inna tadi, menasabkan isim dan merofakkan khobar. Baik, gitu ya. Itu yang dimaksud. Kemudian yang berikutnya. Boleh diulang, Ustaz, ketinggalan nulisnya. Oke, apa tadi? Yang isim inna datang. Ini keterangannya kedua. Isim inna datang dari mubtada, khobar inna datang dari khobar mubtada. Maksudnya apa? Jadi isim inna itu hakikatnya adalah mubtadanya, khobar inna itu hakikatnya adalah khobar mubtada. Gitu ya? Baik. Lalu yang tadi Ustaz, ya, monggo. yang menjadi sebutannya menjadi isim inna dan apa tadi Ustaz? Khobar inna. Isim ya. Menjadi isim inna dan khobar inna. Gitu. Iya betul. Isim inna dan khobar inna. Masih ada beberapa poin lagi, masih banyak. Ya, pelan-pelan. Kisi-kisinya masih banyak.
Yang berikutnya, nomor berapa itu? 3, ya? Nomor 3. Inna disebut dengan harfut taukid. Harfut taukid. Harfu at-taukidi. Ya, yaitu huruf penegasan. Taukid itu artinya penegasan atau penguatan makna. Ya. Jadi inna itu adalah huruf yang berfungsi untuk menegaskan atau menguatkan makna yang terkandung di dalam kalimat tersebut. Diartikan sesungguhnya. Gitu ya? Diartikan sesungguhnya. Makanya kata sesungguhnya itu kan berarti menguatkan maknanya. Gitu ya? Itu namanya taukid. Bukan tauhid ya. Beda lagi kalau tauhid. Pakai kaf, taukid. Nah, bukan tauhid. Nah, taukid. Taukid itu artinya penegasan atau penguatan. Ya. Kemudian berikutnya, yang ke berapa? Moga ditulis. Dengan inna, domir apabila bersambung dengan inna, maka berubah menjadi domir muttasil, ya, atau lengkapnya domir nasab muttasil. Domir apabila bersambung dengan inna, maka berubah menjadi domir nasab muttasil, di mana kedudukannya sebagai isim inna. Ya, di mana kedudukannya sebagai isim inna. Misalnya begini, anta tolibun, kamu adalah murid. Kemasukan inna kan inna anta, tidak ada kata-kata inna anta gitu ya. Tapi menjadi apa? Innaka. Di Al-Quran banyak sekali. Innaka, innaka, innaka gitu ya, banyak sekali. Nah, innaka itu hakikatnya adalah inna ketemu anta, jadinya innaka. Innaka thalibun, sesungguhnya kamu adalah murid. Nah, nanti domir ka yang nempel pada inna itu namanya domir nasab muttasil. Kenapa kok domir nasab? Ya karena kedudukannya mansub sebagai isim inna. Tadi kan isim inna kan mansub ya kan? Nah, gitu. Mansub kedudukannya nasab sebagai isim inna dan tipe penulisannya nempel bersambung dengan inna. Jadilah domir nasab muttasil. Dan domir itu nantilah yang berkedudukan sebagai isimnya. Jadi kalau inna ka tolibun, domir ka itu sebagai isim inna, tolibun khobar inna. Nah, begitu ya, bisa dipahami. Baik, ini terkait dengan kisi-kisi inna. Ada yang bisa ini yang perlu dilanjut? Ya, pokoknya silakan. Kalau saudari dari inna, apakah disebut juga atau simla Allah? Sesuai dengan lafadznya. Misalnya berarti isim la'ala, ala. Lakinna misalnya isim barlakinna. Begitu. Untuk inna sementara cukup. Sekarang kita lanjutkan bahasan yang kedua yaitu kana wa akhwatuha. Nanti kana wa akhwatuha akan lebih detail lagi pembahasannya pada babnya. Cuma ini tentang amalannya saja. Kana satu nawasikh amalannya kebalikan dari inna, yaitu tarfaul isma wa tansbul khobar. Ini amalan kana. Jadi sekali lagi kana amalannya adalah
tarfaul isma wa tansibul khobar. Merofakin dan menasabkan khobar itu kana. Nanti pembahasannya malah agak masih lama di tengah-tengah, tapi nanti ada akhwat kana yang lama dibahas yaitu laisa bab 2. Justru dibahas dulu laisanya gitu ya. Padahal kananya belum bahas. Tapi gak apa-apa. Karena amalannya tarfaul isma wa tansibul khobar, merofakan itu dan menalikan dari ya. Nah, itu nggak usah terlalu pikirkan dulu masalah kana. Berarti hukum apa yang dihapus Kaisar? Mubtada atau khobar? Oh ya, keterangannya dulu. Saya datang dari khobar kana datang khobar mubtada. Tadi adalah tarfibul khobar. Hukum pakai dihapus. Mubtada khobar. Khobar. Baik, Harisau. Gimana karena itu menunjukkan waktu lampau. Jadi kalau kita mengatakan misalnya begini, ar-rajulu mudarrisun, laki-laki itu adalah guru. Berarti status aul is merofakan sokan khobar. Karena rajulu mudarrisun. Nah, gitu. Karena makanya karena rajulu mudarrisan dulu itu adalah guru. Nah, gitu. Kalau ada karena jadi sudah lampau. Karena rajulu ngomong ini laki-laki itu sudah nggak jadi guru, sudah lampau. Itu nanti ada pembahasannya secara detail ya pada babnya nanti. Hanya sekedar spill aja dulu. Kemudian yang ketiga yaitu dzanna wa akhawatuha tadi. Dzanna amalannya adalah tansibul maf'ulaini. Tansibul maf'ulaini, menasabkan dua maf'ul. Tansibul maf'ulaini, menasabkan dua maf'ul. Keterangannya maf'ul awal dari mubtada, maf'ul tsani dari khobar. Maf'ul awal itu maf'ul pertama ya. Maf'ul pertama datang dari mubtada, maf'ul tsani itu kedua datang dari khobar. Artinya apa? Suatu konsep mubtada khobar misalnya, kalau kemasukan donna, maka mubtada khobar itu sama-sama menjadi maf'ul bagi donna. Nah, gitu. Sama mansub. Berarti yang dirubah oleh donna itu apa, Rahmat? Mubtada atau khobar? Rahmat. Tuh, kepala ngilang. Mana Rahmat tadi? Dio, silakan Dio. Berarti apa yang dirubah oleh donna? Mubtada atau khobar? Keduanya, baik. Khair salam. Ya, donna itu merubah dua-duanya, ya. Tapi harap diingat dengan catatan mubtada dan khobar itu nanti kalau untuk donna sebutannya bukan isim dan khobar tapi maf'ul awal, maf'ul tsani. Maf'ul pertama dan maf'ul kedua. Contoh misalnya tadi misalnya ar-rajulu mudarrisun, laki-laki itu adalah guru. Kemasukan donna, misalnya donantu. Donna itu hanya mengira. Donantu, saya mengira. Donantu ar-rajula mudarrisan, sama-sama mansub. Donantu ar-rajula mudarrisan.
Aku mengira laki-laki itu adalah guru. Ar-rajula sebagai maf'ul pertama, mudarisan sebagai maf'ul kedua. Jadi kalau dhonna nggak ada istilah isim dan khobar, ya. Isim dan khobar itu hanya untuk inna dan kana. Sedangkan dhonna itu nanti istilahnya adalah maf'ul awal, maf'ul tsani, ya, sama-sama mansub. Makanya dhonna itu amalannya adalah tansibul maf'ulaini, menasabkan dua maf'ul. Dua maf'ul yang dimaksud itu datang dari mubtada dan khobar. Ya, inilah tiga macam an-nawasikh. Sehingga nanti antum tidak perlu heran loh, kenapa ini lafadz kalau kemasukan inna kok jadinya mansub? Padahal ini kan harusnya sebagai mubtada aslinya, misalnya begitu ya. Karena itu tadi inna termasuk bagian dari nawasikh. Ya, menghapus hukum dari mubtada atau khobarnya. Dalam hal ini, inna menghapus mubtadanya. Sehingga menyebabkan mubtadanya yang awalnya marfu menjadi mansub dan berubah istilah menjadi isim inna. Baik, air salam. Sudah cukup dulu waktunya ya. Energinya dibagi-bagi ya. Dan setelah ini masih ada beberapa lagi. Air salam. Baik, mungkin ada yang perlu ditanyakan dulu sebelum ditutup majelisnya. Ya, Ustaz. Silakan. Perihal inna, kana, dan dhonna itu untuk apa namanya pakemnya yang tadinya mubtada itu apakah sama ya untuk sifatnya, Ustaz? Dengan yang dari makrifat itu, makrifat nakirahnya. Maksudnya bagaimana arti? Ya, artinya kedudukan isim inna itu ya harus makrifat begitu. Tidak boleh nakirah atau harus. Ya, enggak harus. Itu tidak ada kaitannya dengan sifat ya, nawasikh itu ya. Nawasikh itu kaitannya dengan i'rabnya saja. Masalah sifat enggak berpengaruh. Maksudnya tidak ada urusannya dengan nawasikh ya. Gitu ya, Abdi ya. Nah, nanti akan kita buktikan itu. Nanti akan kita buktikan. Terutama inna yang masuk pada mubtada muakhar khobar muqaddam. Nanti ada pembahasannya pada bab 2. Gitu. Jadi nawasikh itu kaitannya dengan i'rabnya saja, tidak terkait dengan sifatnya ma'rifah nakirah. Tidak ada kaitannya. Baik, ada lagi monggo silakan. Afwan Ustaz. Oke, Pak Ayu. Untuk kana itu berarti dia fi'il ya Ustaz? Karena fi'il namanya fi'il nakis, nanti akan saya terangkan. Jadi fi'il itu ada namanya fi'il tam, ada namanya fi'il nakis. Fi'il tam itu fi'il yang normal pada umumnya, yang sebutannya fa'il dan maf'ul. Tapi kalau fi'il nakis itu tidak boleh menyebut fa'il dan maf'ul, tapi sebutannya isim dan khobar. Itu fi'il nakis Bapak Ayu ya. Insya Allah nanti ada pembahasannya itu. Ya, nanti ketika kita belajar tentang laisa akan saya terangkan tentang fi'il nakis, yaitu fi'il yang kaitannya dengan isim dan khobar, bukan dengan fa'il dan maf'ul. Ya, Bapak Ayu ya. Kalau fi'il yang normal, yang fi'il tam, seperti misalnya qara'a gitu ya. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Nah, itu Muhammadun sebagai fa'il, al-Qur'ana sebagai maf'ul. Itu namanya fi'il tam. Fi'il nakis itu nggak boleh menyebut fa'il dan maf'ul, nggak ada. Istilahnya adalah isim dan khobar. Nah, yang dimaksud dengan fi'il nakis itu tidak lain adalah kana dan akhwatnya itulah tadi, tidak ada yang lain. Begitu Pak Bayu, oke? Oke, nanti ada babnya itu, tidak perlu khawatir. Ada lagi, monggo silakan. Ustaz. Ya, Pak Budi. Ustaz, kalau untuk yang isim-isim inna, kana, dan donna ini nanti apakah juga berpengaruh juga terhadap kedudukan mubtada muakhar khobar muqaddam, Ustaz? Berpengaruh, Pak. Jadi maksudnya gini. Yang penting mana mubtadanya, yaitu yang dikenai hukumnya. Ya, misalnya gini Pak Budi, fil fasli tolibun. Itu mubtadanya yang mana Pak Budi? Mubtadanya yang tolibun.
tolibun gitu ya. Tadi inna amalannya apa Pak Budi? Menasobkan mubtada ya, menasobkan isim ya. Berarti tolibunnya nanti dinasobkan. Inna fil fasli toliban. Nah, gitu Pak Budi ya. Itu nanti di bab 2 ada pembahasannya itu. Khusus mengenai itu. Di dalam Al-Quran banyak sekali itu, ya, yaitu inna yang masuk pada mubtada muakhar khobar muqaddam. Syukran Ustaz. Misalnya inna ilaina iya bahu, surat Al-Ghasyiyah itu ya. Inna ilaina iya bahum. Sebelum kemasukan inna itu asal ilaina iya buhum. Iya bu itu sebagai mubtada muakhar, ilaina itu adalah khobar muqaddam karena syibul jumlah ya. Kemasukan inna, yang mana yang menjadi mubtadanya itu yang dinasobkan meskipun berada di belakang muakhar. Jadilah inna ilaina iya bahum summa inna alaina hisaba. Begitu ya. Baik. Betul, Alfad ya. Nawat. Oke, ada lagi monggo yang perlu disampaikan. Cukup ya? Ustaz. Oh, iya ada lagi. Oh, ini DL2 nggak ada modulnya Ustaz ya? Terlambat masuk Dokter Anang kayaknya. Sudah dari dulu itu ya, tidak ada modulnya. Jadi soalnya harus pusing lebih, baca tulisan sendiri Ustaz. iya, harus nyatet sendiri, harus lebih mandiri, lebih. Maksudnya pusing kalau bacaan sendiri jelek tulisannya Ustaz. Iya. Ya, belajar nggak pusing ya. Salah. Nah, belajar nggak pusing. Masa tulis saya sendiri pusing. Dan saya membaca lebih pusing lagi nanti. Salah. Jadi harus lebih mandiri ya kalau DL2 ya, lebih mandiri, lebih. Baik, Mabruk. Cukup nggih? Salah demikian. Kalau dilanjut pertemuan besok di jam yang sama, kurang lebihnya mohon maaf dari kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.